Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah metodologi penelitian dengan materi teknik pengumpulan data. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang populasi sampel, begitu juga dengan variabel, ya, dengan definisi operasional, lalu kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan pengumpulan data. Teknik yang bagaimana yang kiranya cocok untuk bisa dilakukan pada penelitian kalian. Ya, di saat menentukan metode pengumpulan data, perlu diketahui ya bagi seluruh peneliti bahwa data itu terdiri dari dua jenis. Ya, yang pertama adalah data primer. Ya, data primer adalah data yang dikoleksi langsung atau diambil langsung, didapatkan langsung oleh peneliti, ya, dan berada pada karakter yang original. Artinya peneliti ini langsung mendapatkan dari responden. Jadi penelitinya ketemu langsung dengan responden atau enumerator langsung ketemu dengan responden. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Ya, data sekunder di sini adalah yang dikoleksi atau yang diambil oleh orang lain dan telah melalui proses statistik. Ya, nah di sini adalah data sekunder itu kita peneliti tidak langsung ketemu dengan respondennya. Artinya data ini sudah diambil oleh orang lain. Contoh, kalau misalkan kita di tenaga kesehatan, kita mau melakukan penelitian pada pasien dengan hipertensi misalkan di puskesmas. Kalau misalkan kita tidak bisa ketemu langsung dengan pasien-pasien hipertensi di puskesmas, kita bisa minta data. Ke siapa? Ke bagian yang ada rekam medik yang ada di puskesmas untuk meminta data pasien-pasien yang menderita hipertensi. Nah, dari situ kita ambil datanya, nah itu yang disebut dengan data sekunder. Artinya sudah dikumpulkan oleh orang lain, ya, lalu diambil lagi oleh kita, begitu. Atau kita mau tahu data penyakit yang ada di bangsal A rumah sakit Guteng misalkan, ya. Nah, kita tinggal pinjam saja buku laporannya atau rekam medik ruangan, ya, tentang penyakit apa yang kalian ingin lihat. Nah, itu adalah data sekunder. Kalau data primer, kalian langsung datang ke pasien, contohnya misalkan, saya melakukan pemeriksaan tensi, ya, di 20 pasien. Itu adalah data primer. Hasil yang saat itu kalian dapatkan langsung ke responden. Itu ya. Oke. Nah, data primer ini dikumpulkan melalui eksperimen. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi langsung melakukan tindakan, ya, pada penelitian eksperimental. Namun jika saja kita melakukan penelitian deskriptif, maka survei diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Nah, apa sih perbedaan dari eksperimen dan juga survei? Kita perlu tahu terlebih dahulu ya. Yang disebut dengan eksperimen adalah sebuah eksperimen mengacu pada investigasi di mana faktor atau variabel yang diuji terisolasi serta dimodifikasi agar efeknya dapat diukur. Kalau survei mengacu pada metode pengamanan informasi mengenai fenomena yang diteliti dari seluruh populasi atau sampel yang mewakili melalui pengamatan. Nah, kalau eksperimen tadi saya bilang adalah langsung, ya, terus dilakukan tindakan. Misalkan bukan hanya pemeriksaan tekanan darah. Ketika kalian mau melakukan eksperimen tentang minuman kunyit asam, ya, kalian berilah itu si responden itu pemberian minuman kunyit asam. Atau kita mau mengetahui tentang efek dari feedback message misalkan, ya. Nah, kita kan eksperimen, lakukan message feedback message-nya gitu ya, kepada siapa? Respondennya gitu. Hasilnya adalah hasil data primer, hasil dari dilakukan eksperimen, ya.
Kalau yang survei, bisa kita melalui pengamatan langsung, kita melihat, gitu ya. Nah, pengumpulan data primer di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan, ya khususnya pada penelitian survei, ya, dan penelitian deskriptif. Deskriptif itu nantinya adalah bukan dengan analitik itu, ya, artinya dengan narasi. Ada beberapa yang sering kali dipakai adalah metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, kita bahas satu persatu. Observasi, wawancara, dan kuesioner itu apa? Ya, yang pertama adalah metode observasi. Ya, di sini kita semua mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi hal ini memang bukan dianggap sebagai observasi ilmiah. Jadi kayak misalkan kita setiap hari lewat gitu ya, lewat jalan, kita selalu melihat kiri dan kanan misalkan. Tanpa sadar kita melakukan observasi, melihat, oh ada perubahan ini, itu, dan segala macam. Tetapi itu bukan dikatakan sebagai observasi yang ilmiah. Dikatakan ilmiah apabila ini terstruktur dan dilakukan penelitian, gitu ya. Nah, observasi menjadi alat ilmiah dan metode pengumpulan data untuk peneliti ketika melayani tujuan penelitian yang dirumuskan dan direncanakan secara sistematis, dicatat, dan menjalani pemeriksaan kontrol pada validitas dan reliabilitasnya. Jadi, ketika kita melakukan observasi, ya, pada penelitian, kita sudah harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan observasi. Ya, kita mau melakukan pengamatan tentang apa. Nah, lalu langkah-langkahnya, ya, rumusannya ini sudah harus ada, gitu. Jadi tidak ngegamblang gitu istilahnya ya. Contoh kalau misalkan melakukan observasi pada pertolongan persalinan, begitu ya. Mulai dari kala 2 pimpinan persalinan misalkan. Kalian mengobservasi, observasi itu kalian tidak melakukan apa-apa kecuali hanya melihat. Ya, ini bukan eksperimen. Ketika eksperimen kalian melakukan tindakan, memberikan sesuatu kepada responden. Tapi kalau observasi kalian hanya melihat apa yang dilakukan sama responden, ya responden kita, itu yang kalian centang-centang. Nah, sehingga kalian harus sudah punya alat bantunya, gitu ya. Alat bantunya apa? Bisa dengan checklist-checklist, tergantung apa yang akan kalian observasi, gitu. Contoh kalau misalkan kalian praktek di lab aja, ya. Ketika praktek lab, pemasangan kateter, gitu ya. Awalnya kan dosennya ngajarin, ya. Setelah dosen mengajari, misalkan, oke, sekarang kita evaluasi. Pada saat dilakukan evaluasi, dosen kan membawa checklist, kalian melakukan tindakan, ya kan? Nah, kami hanya menceklis apa-apa yang sudah kalian lakukan. Itu adalah observasi namanya. Ya. Nah, harus sudah di sini ada validitas dan reliabilitasnya untuk alat bantunya. Oke, beberapa jenis metode observasi ada. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Artinya di sini observer atau si pengamat atau si peneliti ikut serta dalam mengambil bagian kegiatan yang dilakukan oleh respondennya. Ya, contoh misalkan guru mengamati perilaku siswa di dalam kelas ketika diajar. Atau kami, dosen, melihat apa yang kalian lakukan selama saya mengajar di kelas, misalkan seperti itu. Sehingga dosen atau guru ini langsung dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau siswa. Begitu juga dengan, misalkan, kalian mau melakukan pengamatan atau observasi ketika kalian menjadi seorang perawat. Kalian mengobservasi pasien-pasien yang sedang berada di bangsal, misalkan begitu. Ya artinya kalian ada di situ, kalian memang menjadi bagiannya situ gitu.
ya menjadi bagian dari bangsal situ. Karena kalian menjadi pegawainya situ, misalkan seperti itu. Ya. Nah, pada observasi sistematis ini, ya pengamat sebelumnya harus menyusun kisi-kisi atau membuat apa yang harus atau yang akan diobservasi, ya sebagai masalahnya. Nah, berdasarkan kisi-kisi tersebut, observer atau peneliti akan menjabarkan di dalam cek atau skala penilaian. Itu yang tadi saya bilang, kalian harus memiliki lembar checklist untuk melihat perkembangan dari pasien atau responden atau apa yang dilakukan oleh responden kita. Begitu. Ketika responden kita tidak melakukan apa yang ada di dalam checklist kita, berarti tidak perlu dicentrang, istilahnya. Paham ya sampai di sini ya, observasi ya. Dan observasi biasanya adalah berlanjut. Artinya tidak hanya dilihat dalam satu waktu saja. Observasi kan bukan hanya satu kali lihat terus sudah. Ketika observasi ini kita tahu ada perubahan ketika kita melakukan pengamatan berulang. Gitu. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah observasi eksperimental. Di sini adalah observasi yang dilakukan secara non-partisipatif dan secara sistematis. Ya, untuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Misalkan, untuk mengetahui perkembangan klien setelah dilakukan treatment dalam konseling individu. Ini setelah kita lihat pengamatan, ya kok tidak ada perubahan, misalkan, sehingga oh saya mau tahu gimana kalau misalkan si pasien A ini kita beri konseling atau kita beri penkes atau kita beri tindakan apa, ada nggak perubahan perilaku setelah dilakukan eksperimen tersebut. Nah, jadi kita melakukan pengamatan atau observasi plus ditambah dengan adanya eksperimen. Nah, metode observasi ini tadi ada yang sistematis dan juga ada yang non-sistematis, ya. Atau terstruktur atau tidak terstruktur. Ya, yang terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, di mana tempatnya, kapan waktunya, gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu. Kalau tadi kita mau melakukan observasi pada ibu bersalin, berarti kan kita harus tahu dulu. Berarti saya harus melakukan pengamatan di mana? Rumah sakit, atau RB, atau klinik. Nah, kalian tujuannya ada di mana? Lalu waktunya kapan? Gitu. Ya. Kalau tidak terstruktur, observasi ini disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Ya. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian membuat kesimpulan. Biasanya ini yang tidak terstruktur itu ketika tadi kalian melakukan pengamatan spontan pada kalian sebagai seorang perawat di rumah sakit A, melihat bagaimana kegiatan para pasiennya selama melakukan perawatan di situ misalkan. Nah, kalian nggak tahu apa-apa saja yang akan kalian lihat, tapi hasilnya nanti akan kalian bisa simpulkan bahwa oh pasien A begini, pasien B begini, pasien C begini, dan seterusnya. Ya, lalu apa saja keuntungan dari metode observasi ini? Ya, yang pertama adalah bisa bias subjektif dihilangkan. Ya, bias dihilangkan jika pengamatan dilakukan secara akurat. Karena kita memang langsung melihat dan melakukan checklist. Gitu. Lalu informasi yang diperoleh dengan metode ini berhubungan dengan apa yang sedang terjadi, itu tidak secara rumit dipengaruhi oleh perilaku masa lalu atau masa depan. Metode ini sangat cocok dalam studi yang berhubungan dengan subjek atau responden yang tidak mampu memberikan laporan secara lisan tentang sebuah entitas untuk satu alasan atau yang lainnya. Nah ini istilahnya apa? Ketika kalian mau bertanya kepada responden, tapi responden nggak ngerti sebenarnya jawabannya apa, dan dia tidak bisa menggambarkan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga ya sudah, si peneliti hanya melihat saja kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang ingin
dilihat oleh si peneliti, gitu. Ya, jadi respondennya tidak perlu ngomong, tidak perlu memberitahu, lakukan tindakan atau lakukan kegiatan seperti biasa supaya biar si peneliti ini yang melakukan pengamatan. Ya, kekurangannya adalah apa? Kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang cukup mahal. Informasi yang diberikan oleh metode ini sangat terbatas. Ya, faktor yang tak terduga kadang-kadang dapat mengganggu tugas dari observasi. Faktor bahwa beberapa orang jarang diakses pengamatan langsung menciptakan kendala bagi metode ini untuk mengumpulkan data secara efektif. Ya, jadi memang dikatakan cukup mahal karena si peneliti ini harus ketemu langsung dengan para respondennya satu per satu gitu ya, sehingga memang dibutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup mahal gitu. Dan biasanya informasi yang diberikan sangat terbatas. Kenapa? Hanya sesuai dengan apa yang kalian tulis di checklist. Kalian hanya melihat itu. Kalian tidak akan mendapatkan informasi lebih karena kalian tidak ada yang namanya wawancara atau bertanya. Kalian hanya melihat saja apa yang dilakukan responden kita, yaitu yang kita tulis, yang kita masukkan sebagai data. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi adalah observasi. Ya. Nah, yang kedua, tadi kalau saya bilang observasi hanya melihat saja, tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak bertanya, ya, tidak mengkonfirmasi kepada responden. Yang kedua adalah metode wawancara, ya. Di sini adalah melibatkan penyajian stimulus verbal dan jawaban dalam tanggapan lisan. Metode ini dapat digunakan melalui wawancara pribadi jika memungkinkan. Kalau misalkan tidak langsung bisa ketemu, bisa dengan menggunakan telepon. Artinya kita berkomunikasi tetapi tidak langsung. Ya. Metode pengumpulan dengan cara wawancara ini biasanya dilakukan dengan cara yang terstruktur. Dengan demikian, kita sebut sebagai wawancara-wawancara terstruktur, melibatkan penggunaan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan dan teknik pencatatan yang terstandar. Artinya di sini ketika kalian mau bertanya, otomatis seharusnya sudah ada daftar pertanyaan yang harus ditanyakan kepada responden supaya informasi atau data yang kita dapatkan, ya, informasi atau data yang kita dapatkan adalah sesuai dengan keinginan si peneliti, gitu. Nah, di sini adalah wawancara terstruktur, dilakukan bila peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti tentang informasi yang apa yang akan diperoleh. Ya. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian, pertanyaan-pertanyaannya, berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Artinya, jadi tidak ngegamblang, kita bisa mengarahkan ketika kita punya pertanyaan, kita juga bisa mengarahkan untuk jawabannya. Misalkan pasien ini bingung dengan pertanyaan kita, kita bisa mengarahkan jawabannya antara ini dan ini, atau misalkan biasanya begini, 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 kalau ibu seperti apa, gitu ya. Jadi misalkan gini, ketika kalian bertanya tentang ibu biasanya makan apa, aduh, saya biasanya makan apa ya? Ya contoh misalkan gini Bu, Ibu dalam satu hari makan berapa kali? Ibu jenisnya apa saja? Misalkan nasi atau ada lauk itu seperti ikan, tempe, gitu ya, tahu, atau sayur, sayurnya apa dan disebutkan. Oh nanti dia akan, oh iya, nyambung. Maksudnya adalah apa? Dan dia akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang yang ada sehari-hari oleh dirinya, gitu ya, gambaran dirinya seperti itu. Nah, tetapi ada juga wawancara yang tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman, artinya tidak memiliki daftar pertanyaan, ya, yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Atau mungkin ada, tetapi tidak fokus pertanyaannya, gitu ya.
Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden tadi. Kalau yang digunakan untuk studi pendahuluan, biasanya memang pertanyaan gamblang, artinya seputar dengan pertanyaan kalian. Misalkan kalian mau melakukan penelitian tentang kebiasaan perilaku buruk siswa di sekolah, misalkan ya. Kalian hanya bertanya saja ke salah satu atau ke 5 atau 10 siswa yang ada di sekolah, misalkan, kira-kira menurut kalian yang dikatakan dengan perilaku menyimpang atau kenakalan siswa itu yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan lepas, gamblang, tidak terstruktur gitu ya. Atau untuk penelitian yang lebih mendalam. Nah, untuk penelitian yang lebih mendalam biasanya sudah ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tetapi mungkin belum puas. Ya, artinya dari jawaban si responden, sehingga kita gali lebih dalam tanpa melihat pertanyaan lagi, gitu ya. Sampai benar-benar data yang kalian inginkan itu adalah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu artinya hanya untuk memperdalam. Lalu, wawancara yang tidak terstruktur, ya, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Kalau tadi yang terstruktur itu kita sudah tahu, saya ingin mendapatkan data yang seperti apa, kita arahkan klien itu mengarah ke jawaban itu, gitu kan. Tapi kalau untuk wawancara yang tidak terstruktur, terserah. Responden ini ketika kita tanya, responden ini akan menjawab apa? Dia akan bercerita panjang kali lebar, kalian yang mengerucutkan, artinya mengambil kesimpulannya dari pertanyaan, dari jawaban itu. Ya, sehingga ketika melakukan pengambilan data menggunakan wawancara, ya tidak bisa kalian tanpa alat bantu. Berarti harus apa? Kalian harus punya rekaman. Supaya apa? Kalian tidak lupa. Ya, kalian tidak lupa apa yang sudah disampaikan oleh si responden. Ya, kalau misalkan tidak ada rekaman, kalian boleh isi dengan tulisan kalian yang menulis, bukan responden yang menulis jawabannya, tapi kalian yang menulis jawabannya, gitu, supaya tidak lupa. Ya. Nah, di sini yang tidak terstruktur terakhir adalah peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lebih terarah pada satu tujuan, jadi mengerucut. Jadi keinginan data kalian apa? Keuntungannya apa? Informasi lebih lanjut dan itu juga secara lebih mendalam dapat diperoleh sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kalau tadi observasi kita hanya melihat, data yang kita dapatkan hanya yang kita lihat. Kalau wawancara kita bisa bertanya sampai apa data yang kalian inginkan kalian dapatkan. Ya. Wawancara dengan keterampilannya sendiri dapat melenyapkan resistensi dari responden. Metode wawancara dapat dibuat untuk menghasilkan sampel hampir sempurna pada populasi umum. Fleksibilitas yang lebih besar dengan metode ini sebagai kesempatan untuk merestrukturisasi pertanyaan selalu ada, artinya membenahi pertanyaan yang ada atau mengganti pertanyaan yang ada, khususnya dalam kasus wawancara terstruktur. Ya, jadi mungkin pertanyaannya mengarah ke A, untuk responden satu dengan responden yang kedua, kan kadang-kadang pengetahuan mereka berbeda, tingkat pendidikan mereka berbeda, sehingga yang A gampang nyambung, yang B nggak nyambung-nyambung. Sehingga kalian harus merekonstruksi pertanyaan. Ya. Ini tulisannya salah sepertinya. Ya, harusnya merekonstruksi pertanyaan supaya si responden ini bisa memahami apa yang peneliti inginkan. Gitu ya. Metode wawancara dapat juga diterapkan untuk merekam jawaban verbal untuk berbagai pertanyaan. Informasi pribadi dapat juga diperoleh dengan mudah dengan metode ini. Sampel dapat dikontrol lebih efektif karena tidak ada feedback yang hilang. Ya. Wawancara dapat menangkap narasumber saat lengah, dan dengan demikian dapat mencatat reaksi paling spontan yang terjadi. Bahasa wawancara dapat diadopsi berdasarkan kemampuan atau tingkat pendidikan orang yang diwawancarai, sehingga salah tafsir mengenai pertanyaan dapat dihindari. Ini yang tadi saya sampaikan.
ya. Pengetahuan masing-masing orang atau gaya bicara masing-masing orang, daya penangkapan masing-masing orang itu berbeda, ya. Pertanyaan satu, tetapi kita bisa merubah cara kita bertanya, gitu ya, dengan bahasa yang mungkin ada orang yang tidak bisa bahasa Jawa, kita ya jangan pakai ada orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa Indonesia, gunakanlah bahasanya mereka. Kalau kita juga bisa bahasa Jawa, karena ada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, kadang-kadang dia tidak ngerti, tidak bisa bahasa Indonesia, cuman bisanya bahasa Jawa saja, gitu ya. Lalu kelemahannya apa? Ya, sangat mahal, sama dengan observasi, sangat mahal karena kita harus wajib langsung ketemu dengan responden. Atau kalau tidak ketemu dengan responden, kita perlu via telepon. Nah, via telepon kan juga butuh biaya, ya. Apalagi kalau geografis yang sangat luas. Contoh misalkan, kalian ada di Purwokerto, di Universitas Harapan Bangsa, ya. Responden yang akan kalian teliti satu di Kabupaten Banyumas, satu di Kecamatan Banyumas, yang satu di Kecamatan Aji Barang, yang satu lagi ada di Kecamatan Lumbir misalkan. Ini kan geografisnya sangat luas, sehingga butuh biaya untuk perjalanannya, untuk ketemu dengan respondennya, ya, dan lain hal. Tetap ada kemungkinan bias pewawancara serta bahwa responden, ya, artinya bisa jadi si responden ini biasnya adalah mungkin saja jawabannya diada-adakan, artinya tidak yang sebenarnya. Beberapa jenis responden seperti pejabat penting atau eksekutif atau orang-orang dalam kelompok berpenghasilan tinggi mungkin tidak mudah didekati dengan metode ini. Ya, tidak. Pastinya tidak akan gamblang menjawab dengan mudah pertanyaan dari peneliti. Metode ini merupakan metode yang relatif memakan waktu, ya, lama, karena kita harus bertemu dengan masing-masing atau kita harus ngobrol dengan responden, ya. Apabila sampel besar, pemanggilan kembali pada responden yang diperlukan, nggak bisa, ya. Kehadiran wawancara di tempat mungkin berlebihan mensimulasi responden, terkadang sampai-sampai dia dapat memberikan informasi imajiner hanya untuk membuat wawancara menarik. Tadi hanya menjawab yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka punya, gitu. Wawancara yang efektif memerlukan diciptakannya hubungan komunikasi yang tepat dengan responden sehingga memfasilitasi tanggapan bebas dan jujur. Ini sering merupakan tugas yang sangat sulit karena kadang-kadang ketika kita itu ditanya sama orang yang baru kita kenal, ya, kita biasanya tidak akan memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya, kadang-kadang kita ngasal jawabannya, gitu ya. Kan kadang-kadang kita kalau ada orang datang ke rumah mau ngapain, kita tanyanya, kita jawabnya, maaf lagi sibuk, padahal kita lagi nggak ngapa-ngapain. Ininya seperti itu, contohnya begitu, ya, nggak jujur gitu. Oke, itu tadi yang wawancara ya, jadi memang membutuhkan waktu yang lama, terus biaya sangat mahal, ya, pastinya akan menguras energi, kadang-kadang juga masih terdapat bias, atau kadang-kadang tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, kalau yang ketiga adalah pengumpulan melalui kuesioner. Di sini dalam metode kuesioner dikirim kepada orang yang bersangkutan atau responden dengan permintaan untuk menjawab pertanyaan dan mengembalikan kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dicetak atau yang diketik dalam urutan tertentu pada suatu bentuk atau set formulir. Jadi, kuesioner kalau sekarang sudah mulai booming untuk kuesioner online, ya, tanpa diketik, di-print, dan disebarkan kepada responden, tetapi cukup diketik melalui file, kita hanya memberikan alamat kuesionernya sehingga nanti responden akan mengisi di alamat tersebut, ya. Dan itu akan mengurangi biaya sangat banyak sekali, gitu. Nah, ini harus ya ketika kuesioner harus disertakan inform consent secara tertulis juga. Kalau yang tadi observasi dan juga wawancara kita bisa langsung ditulis dan kita langsung mintakan langsung kepada
responden. Kalau kuesioner kan kita tidak bertatap langsung dengan responden. Ada yang langsung bertatap, tapi ada yang tidak. Tetap kita harus berikan lembar inform consent di situ untuk mereka isi. Gitu. Nah, prinsip penulisan dari angket atau kuesioner adalah isi dan tujuan pertanyaan. Ya, apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Bila dalam bentuk pengukuran, maka setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya cukup untuk mengukur variabel yang diteliti. Intinya adalah pertanyaannya tidak boleh sedikit dan harus mengukur apa yang akan diukur. Ya, kalau kita mau mengetahui tentang pengetahuan mahasiswa tentang penguasaan materi metodologi penelitian, berarti pertanyaan yang saya tulis, yang saya berikan kepada kalian adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan metodologi penelitian. Dan tidak bisa hanya satu pertanyaan, harus paling tidak minimal lebih dari 20. Ya, usahakan lebih banyak, lebih baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jadi gunakanlah bahasa yang paling gampang untuk dipahami. Ya, karena kita tidak langsung ngomong sama responden. Responden istilahnya hanya berbicara dengan kertas, dengan tulisan. Sehingga tulisan ini harus bisa menggambarkan yang sebenarnya, yang peneliti inginkan. Nah, tipe pertanyaan ada dua, yaitu pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian. Jadi, seperti esai. Kita hanya melontarkan satu pertanyaan, kalian mengisi sesuai apa yang kalian miliki. Jadi, dijawablah itu, terserah narasi gitu ya. Nah, yang tertutup adalah pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Multiple choice. Hanya tinggal memilih satu dari 4 atau 5 jawaban yang sudah ada. Ya. Dan tipe pertanyaan di sini apakah nantinya kalian akan menggunakan kalimat positif atau kalimat negatif. Ini nanti akan berhubungan dengan yang kemarin sudah saya sampaikan pada video variabel, ya, ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif. Dalam skala Likert, ya, nanti ada yang positif skornya berapa, pertanyaan yang negatif nanti skornya berapa. Itu nanti akan berhubungan. Gitu. Lalu pertanyaan tidak mendua. Maksudnya di sini adalah setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Seperti mendua itu seperti ada 2 jawaban. Ya, padahal yang kalian inginkan hanya satu, tetapi sebetulnya itu adalah 2 jawaban. Nah, itu tidak bisa. Kalian harus memberikan, mengerucutkan jawabannya tentang apa. Dari pertanyaan itu bisa menjawab, harusnya pasien atau responden bisa menjawab ke salah satu jawaban saja. Urutan pertanyaan dimulai dari yang paling umum menuju ke hal yang spesifik dan yang hal yang paling sulit. Artinya umum dulu, pengetahuan umum, lalu pengetahuan khusus seperti itu. Prinsip pengukuran angket diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Instrumen angket harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Penampilan fisik angket sebagai pengumpulan data akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Jadi, buatlah angket atau pertanyaan ini secantik mungkin, semenarik mungkin. Artinya, pertanyaan tidak membingungkan, pertanyaan mudah dipahami, ya, menggunakan tulisan yang mudah dilihat dan dibaca, ya, aturannya atau ketentuan mengisinya juga harus jelas, sehingga si responden ini ketika mengisi akan lebih mudah untuk mengisi, artinya karena mudah dipahami. Nah, keuntungannya apa untuk kuesioner? Ya, biaya rendah dibandingkan dengan yang wawancara atau yang observasi. Ya, bebas bias dari
wawancara. Jadi memang ya kita ambil adalah hasil dari kuesioner itu. Responden memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban. Responden yang tidak mudah didekati juga bisa dicapai dengan mudah. Sampel yang besar dapat dimanfaatkan sehingga hasilnya dapat lebih diandalkan. Ya, intinya adalah ketika dikatakan biaya rendah, ya misalkan kalian, saya mau melakukan penelitian ke kelas kalian dengan jumlah mahasiswa adalah 50 orang misalkan. Ketika saya melakukan pengamatan observasi atau wawancara, artinya kan saya harus melihat kalian satu persatu. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketika menggunakan kuesioner, saya hanya butuh punya lembar kuesioner, saya bagikan, saya beri waktu 30 menit misalkan. Saya sebar, kalian mengisi dalam waktu 30 menit, setelah itu kalian kumpulkan. Saya dalam waktu 30 menit sudah mendapatkan jawaban dari 50 mahasiswa. Tapi dengan respon, dengan wawancara dan juga observasi tidak bisa selesai dalam waktu 30 menit, gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Tetapi kelemahannya adalah apa? Tingkat pengembalian yang rendah. Kuesioner tepat digunakan pada responden yang berpendidikan dan bisa bekerja sama. Pada orang-orang yang tidak bekerja sama, kuesioner tidak akan kembali atau bahkan tidak diisi. Ya. Kaku karena sulitnya mengubah metode pendekatan ketika kuesioner telah dikirim. Ada juga kemungkinan tanggapan ambigu atau kekurangan balasan, bahkan sama sekali tidak dijawab pada beberapa pertanyaan. Ini yang dapat menyebabkan interpretasi menjadi sulit. Ya. Sulit untuk mengetahui apakah responden bersedia benar-benar representatif. Metode ini mungkin paling lambat dari semua metode. Nah, aspek utama dari kuesioner adalah, nah di sini kuesioner dianggap sebagai jantung dari operasi survei, artinya menjadi jantung atau menjadi ketika kita mau melakukan penelitian survei itu pada masyarakat luas gitu ya, kita harus menggunakan kuesioner. Kalau tidak menggunakan kuesioner, kita akan kesulitan karena biasanya survei itu pada masyarakat luas dan tidak hanya ada pada satu tempat saja. Contohnya adalah program-program yang diberikan oleh pemerintah, ya, seperti misalkan survei data online seperti kita gitu ya, harus registrasi online. Nah ini kan seperti survei, kalian semuanya harus mengisi. Kalau tidak ada pertanyaan kuesionernya, apa yang akan diisi? Gitu intinya. Fakta ini mengharuskan kita untuk mempelajari aspek-aspek utama dari sebuah kuesioner. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana caranya membuat kuesioner, bagaimana caranya menyusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner, pertanyaan positif yang seperti apa, pertanyaan negatif itu yang seperti apa, ya. Kita harus paham dulu. Lalu bentuk umum dari kuesioner sejauh bentuk umum yang bersangkutan bisa berupa kuesioner terstruktur atau tidak terstruktur. Ya, yang dikatakan terstruktur adalah kuesioner di mana ada yang pasti, konkret, dan telah ditentukan. Pertanyaan yang disajikan dengan persis kata-kata yang sama dan dalam urutan yang sama untuk semua responden. Urutan pertanyaan dalam rangka membuat kuesioner efektif, ya. Memastikan kualitas dengan jawaban yang diterima, seorang peneliti harus memperhatikan pertanyaan urutan dalam mempersiapkan kuesioner. Sebuah urutan yang tepat dari pertanyaan mengurangi jauh kemungkinan pertanyaan individu yang disalahpahami. Lalu formulasi pertanyaan dan kata-kata, ya. Sehubungan dengan aspek kuesioner, peneliti harus mencatat bahwa setiap pertanyaan harus jelas. Ya. Setiap jenis kesalahpahaman dapat melukai sebuah survei. Pertanyaan juga harus berimbang agar tidak memberikan gambaran bias dari keadaan yang sebenarnya. Sehingga secara umum semua pertanyaan harus memenuhi standar mudah dipahami, ya, sederhana, harus menyampaikan hanya satu pikiran dan konkret saja. Itu ya, itu tadi adalah yang data primer ya, dengan kita menerima langsung atau mendapatkan data langsung dari responden. Ada yang namanya data sekunder tadi sudah disampaikan ya. Ketika peneliti menggunakan data sekunder, maka dia harus melihat ke dalam berbagai sumber, ya.
dari mana ia bisa mendapatkan data-datanya ya. Dalam hal ini tentu tidak dihadapkan dengan masalah yang biasanya berhubungan dengan pengumpulan data asli. Ya, data sekunder harus memiliki karakteristik. Yang pertama adalah keandalan data atau kehandalan data. Ya, reliabilitas dapat diuji dengan mencari tahu hal-hal seperti data, siapa yang mengumpulkan data, apa sumber data yang akan kalian cari, ya. Apakah mereka dikumpulkan dengan menggunakan metode yang tepat? Pada waktu apa mereka mengumpulkan data? Ya. Apakah ada bias di saat mengumpulkan data? Bagaimana tingkat akurasi yang diinginkan? Apakah itu bisa tercapai? Ya, artinya data-data ini, data sekunder sesuai dengan data yang kita inginkan. Ya. Lalu kesesuaian data. Dalam konteks ini, ya, peneliti harus sangat hati-hati meneliti definisi berbagai istilah, ya, dan juga unit pengumpulan yang digunakan pada saat pengumpulan data dari sumber primer awalnya. Demikian pula objek, ruang lingkup, sifat penyelidikan asli juga harus dipelajari. Jika peneliti menemukan perbedaan ini, data tidak cocok untuk penyelidikan ini dan tidak boleh digunakan. Lalu kecukupan data, ya. Jika tingkat akurasi yang dicapai dalam data ditemukan tidak memadai untuk tujuan penyelidikan atau penelitian, mereka akan dianggap tidak memadai dan tidak boleh digunakan oleh peneliti. Data juga dapat dipertimbangkan memadai jika mereka berhubungan dengan daerah yang mungkin baik, sempit, atau lebih luas daripada daerah penyelidikan. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah alam, ya. Ruang lingkup objek penyelidikan di sini merupakan faktor yang paling penting, ya. Metode yang dipilih harus sedemikian sehingga sesuai dengan jenis penyelidikan yang akan dilakukan oleh peneliti. Lalu yang kedua adalah harus memiliki dana yang tersedia. Ya, ini adalah tadi ya faktor yang dalam pengumpulan data. Alam untuk melihat bagaimana kita memilih pengumpulan data tadi ya. Kalau misalkan responden kita terlalu luas, ya kita jangan memilih dengan metode observasi atau wawancara. Ya, kita bisa menggunakan kuesioner online misalkan untuk mengurangi bias. Lalu dana yang tersedia. Kalau kita memiliki dana yang besar, yang banyak ya kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan teknik wawancara atau observasi. Kalau kita hanya memiliki dana yang sedikit, ya kita bisa menggunakan kuesioner. Artinya disesuaikan. Lalu metode pengumpulan data, faktor waktu, tersedianya waktu juga harus diperhitungkan dalam menentukan metode pengumpulan data. Ya. Beberapa metode mengambil waktu yang lebih lama, sedangkan dengan yang lainnya butuhkan dengan yang lebih pendek. Kalau untuk penelitian saat ini, ya artinya untuk kalian nanti misalkan skripsi, kan dibatasi waktu, ya. 1 semester harus sudah selesai. Kalian tidak bisa, ketika respondennya 100, kalian tidak akan bisa menggunakan yang wawancara. Kenapa? Dengan 100 orang, mungkinkah dalam waktu 1 bulan selesai? Itu intinya. Ya, apakah hanya bisa menggunakan kuesioner? Presisi yang diperlukan, presisi yang dibutuhkan adalah faktor penting untuk dipertimbangkan pada saat memilih teknik pengumpulan data. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk bagaimana cara pengumpulan data. Sebetulnya masih ada teknik pengumpulan data yang lainnya ya. Nanti bisa kalian lihat lagi, intinya ini yang sering atau biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari atau pada penelitian sehari-hari ya, yang bisa kita gunakan, yang kita bisa pilih, yang paling familiar gitu ya. Jadi nanti bisa kalian memilih dari salah satu ini atau ada tambahan lain. Ada pertanyaan? Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di dalam
forum diskusi. Ya, untuk pertemuan video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.